Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan paper dan dataset yang telah kami carikan. Saya sendiri, Iza Syari Muharram dengan NIM 073. Saya Sania Nabila Salsabila dengan NIM 047. Saya Tanti Fajaria dengan NIM 13. Slide-nya enggak berubah, ya. Wait. Oke, dari paper yang kami cari yaitu tentang software development effort estimation using machine learning. Dengan penulis Dipak Umar dan dataset terdiri ada 3 dataset, yaitu yang pertama dataset Desarnize, yang kedua yaitu dataset Kokomo 81, dan yang terakhir yaitu dataset Albert. Untuk dataset Desarnize, yaitu dataset ini berasal dari Desarnize et al. Dan sering digunakan untuk estimasi usaha effort estimation dalam proyek perangkat lunak. Dataset ini terdiri dari proyek-proyek nyata yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak. Jadi di situ ada beberapa kolom, yaitu kolom project, yaitu hanya untuk identifikasi, kemudian ada tim EXP yaitu untuk tahun pengalaman rata-rata, manage EXP yaitu tahun pengalaman, dan seterusnya. Nah, dataset Desarnize ini digunakan untuk membangun dan menguji model estimasi effort berbasis machine learning atau regresi, dan mengkaji hubungan antara ukuran proyek, function points, dan variabel lainnya seperti pengalaman tim, lama proyek, dan bahasa pemrograman terhadap effort aktual. Kemudian untuk dataset yang kedua yaitu dataset Kokomo 81. Dataset ini digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model estimasi biaya dan usaha pengembang perangkat lunak berbasis model Kokomo, yaitu Constructive Cost Model dari BOM. Dataset Kokomo ini digunakan untuk yang pertama yaitu membangun model prediksi effort menggunakan pendekatan seperti regresi linear, neural network, fuzzy logic, dan lainnya. Menganalisis dampak dari 15 faktor cost driver terhadap effort proyek perangkat lunak. Dan terakhir yaitu menguji efektivitas dan akurasi model estimasi biaya berdasarkan model Kokomo asli maupun versi yang telah dimodifikasi. Nah, di dalam kolom pertama dataset yaitu ada rally yang digunakan untuk membangun model prediksi effort. Misalnya jika rally-nya adalah 1,15 dan datanya 0,94, proyek-proyek tersebut yaitu pertama membutuhkan keandalan cukup tinggi, 15% lebih tinggi dari standar, tapi ukuran database-nya relatif kecil. Untuk selanjutnya yaitu dataset Albert. Albert dataset juga dikenal sebagai function point dataset yang digunakan secara luas dalam penelitian estimasi effort proyek perangkat lunak berbasis function point analysis atau FPA. Dataset ini digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model estimasi effort berdasarkan metode function point analysis. Tujuan dari dataset ini yaitu untuk memprediksi effort atau biaya usaha proyek berdasarkan input fungsional sistem. Kemudian menganalisis hubungan antara jumlah function points dengan effort aktual dan membangun model seperti regresi linear, fuzzy logic, dan ANN. Dataset Albert ini memiliki beberapa kolom yaitu seperti input, output, inquiry, file, dan lainnya.
Selanjutnya yaitu dari paper software manajemen, yaitu dalam penelitian ini dibahas perbandingan performa berbagai model estimasi effort dalam pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan beberapa dataset klasik yang umum digunakan, yaitu Desarnais, COCOMO 81, dan Albert. Setiap dataset kompleks dengan karakteristik proyek perangkat lunak yang berbeda, seperti ukuran, kompleksitas, pengalaman tim, hingga jumlah input dan output. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akurasi model estimasi effort dengan pendekatan machine learning, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam perencanaan proyek perangkat lunak. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari paper ini, yaitu estimasi effort dalam pengembangan perangkat lunak adalah proses penting untuk menentukan waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan suatu proyek. Kesalahan dalam estimasi dapat menyebabkan kegagalan proyek, baik karena keterlambatan maupun pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, metode yang akurat dan efisien sangat dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan machine learning untuk meningkatkan akurasi estimasi dengan memanfaatkan dataset COCOMO 81 yang terdiri dari 63 proyek perangkat lunak. Dataset ini menyajikan data historis seperti ukuran proyek atau KLOC, model pengembangan, hingga effort aktual, yang kemudian digunakan untuk melatih dan menguji model prediktif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dataset yang digunakan dalam penelitian random forest hyperparameters tuning for software development, effort estimation, and its comparison with regression tree. Nah, jadi dalam penelitian paper tersebut menggunakan pendekatan hyperparameter tuning pada algoritma random forest untuk estimasi usaha pengembangan perangkat lunak atau software development effort estimation, yang mana juga bisa disebut SDEE. Nah, dan perbandingannya dengan regression tree. Jadi pada penelitian tersebut menggunakan 3 dataset utama yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tadi, di mana dataset tersebut dipilih karena merupakan dataset yang biasa digunakan dan telah banyak digunakan dalam studi-studi penelitian sebelumnya, serta dataset tersebut tersedia secara publik atau dapat dibuka secara umum. Nah, dataset yang pertama adalah dataset Desarnais. Dataset Desarnais ini dikembangkan oleh Jean Marc Desarnais pada tahun 1988. Di mana dataset tersebut berasal dari data nyata proyek perangkat lunak yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan perangkat lunak di Kanada. Kemudian berdasarkan jenis lingkungan teknis pengembangannya, yaitu yang pertama adalah lingkungan tradisional yang terdiri dari 46 proyek, yang kedua lingkungan tradisional yang ditingkatkan atau telah diimprove yang terdiri dari 25 proyek, dan yang terakhir adalah dari lingkungan mikro yang terdiri dari 10 proyek. Nah, fitur dataset Desarnais sendiri memiliki 10 fitur yang mana terdiri dari 9 fitur independen dan 1 fitur dependen. Nah, jadi 9 fitur independen tersebut terdiri dari tim XP, yaitu pengalaman tim pengembang.
Yang kedua, manajer XP, yaitu pengalaman manajer proyek. Yang ketiga, length atau durasi lama proyek. Yang keempat, transaction atau jumlah transaksi yang diproses sistem. Yang kelima, entitas atau jumlah entitas dalam sistem. Yang keenam, point non adjust atau jumlah function point tanpa penyesuaian. Yang ketujuh, adjustment atau faktor penyesuaian. Yang kedelapan, point adjust atau jumlah function point setelah penyesuaian. Yang kesembilan, language atau bahasa pemrograman yang digunakan. Dan satu fitur dependen yaitu adalah effort, yaitu jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project, yang biasanya diukur dalam satuan person months. Nah, jadi penggunaan dataset Desarnais ini digunakan karena telah digunakan secara luas dalam berbagai studi SDIE, seperti dalam penelitian referensi yang digunakan pada paper karena memiliki karakteristik data yang lengkap dan representatif. Nah, kemudian dataset yang kedua yang digunakan dalam paper adalah dataset Albert. Nah, dataset Albert ini dikembangkan oleh Alan J. Albert yang mengembangkan metode function point analysis saat bekerja di IBM DP Service Organization. Nah, data dalam dataset ini meliputi jumlah dari 4 jenis elemen input atau output eksternal pada aplikasi secara keseluruhan, jumlah baris kode sumber atau juga bisa disebut SLOC, termasuk komentar serta jumlah function point dari masing-masing proyek. Nilai effort pada dataset ini dinyatakan dalam satuan jam kerja yang dibutuhkan untuk merancang, mengembang, dan menguji aplikasi proyek. Nah, dataset ini mencakup 24 proyek perangkat lunak yang dikembangkan oleh organisasi yang sama, yaitu IBM DP Service. Nah, fitur pada dataset ini adalah terdiri dari 7 fitur, yang mana 5 fitur independen yang terdiri dari input count, yaitu jumlah input eksternal, output count, jumlah output eksternal, inquiry count, jumlah transaksi interaktif, file count, jumlah file logis, dan SLOC atau source line of code, yaitu jumlah baris kode sumber termasuk komentar. Dan 2 fitur independen yaitu function point atau ukuran kompleksitas perangkat lunak berdasarkan komponen-komponen fungsional, dan effort yaitu usaha pengembangan yang diukur dalam satuan jam kerja atau work hours. Nah, karakteristik dari dataset Albert sendiri banyak digunakan karena memiliki atribut-atribut yang penting yang secara langsung berkontribusi terhadap estimasi usaha, terutama melalui pendekatan function point yang dikenal pada industri pengembangan proyek perangkat lunak. Nah, dataset yang ketiga yaitu adalah dataset COCOMO 81. Dataset COCOMO 81 ini berisi dari 63 proyek perangkat lunak. Nah, dataset ini merupakan bagian dari model estimasi COCOMO atau Constructive Cost Model yang dikembangkan oleh Barry Weibull pada tahun 1981. Dataset ini mencerminkan proyek-proyek yang dianalisis dalam pengembangan model tersebut. Jumlah proyek pada dataset ini mencakup 63 proyek perangkat lunak dari berbagai organisasi dan jenis sistem, yang menjadikan dataset tersebut cukup representatif untuk generalisasi model estimasi. Fitur dataset COCOMO 81 sendiri terdapat 17 fitur yang terbagi dari satu fitur ukuran proyek, yaitu KSLOC atau Kilo Source Line of Code, yaitu jumlah baris kode sumber dalam ribuan. Satu fitur target atau dependent, yaitu actual effort atau usaha aktual yang digunakan untuk menyelesaikan proyek. Dan 15 fitur effort multipliers, yang mana terdiri dari kapabilitas analis dan programmer, kemudian pengalaman terhadap aplikasi dan bahasa pemrograman, praktik pemrograman modern, penggunaan alat bantu perangkat lunak, pengalaman dengan mesin virtual, pembatasan jadwal, keterbatasan memori utama dan ukuran basis data,
pembatasan waktu untuk pemrosesan CPU, waktu tanggap atau turnaround time, volatilitas mesin, serta kompleksitas proses dan reliabilitas perangkat lunak yang dibutuhkan. Nah, skala penelitian pada dataset COCOMO sendiri yaitu step effort multiplier dinilai berdasarkan skala linguistik sebagai variable Lahai. Nah, jadi dataset COCOMO ini memungkinkan eksplorasi pengaruh faktor-faktor teknis terhadap effort pengembangan secara lebih mendalam karena adanya berbagai atribut kompleks yang jarang ditemukan dalam dataset lain. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait metrik evaluasi kinerja pada paper. Nah, jadi dalam penelitian Random Forest Hyperparameter Tuning for Software Development Effort Estimation and its Comparison with Regression Tree ini dilakukan penilaian terhadap kinerja yang menggunakan 3 metrik evaluasi, yang mana metrik evaluasi tersebut biasa digunakan dalam studi estimasi usaha pengembangan perangkat lunak. Dan metrik-metrik tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana sih akurasi hasil prediksi yang dihasilkan oleh model dibandingkan dengan nilai aktual. Nah, 3 metrik evaluasi tersebut adalah yang pertama adalah MMRE atau Mean Magnitude of Relative Error. Nah, MRE adalah nilai rata-rata dari Magnitude of Relative Error yang dihitung dengan rumus actual dikurangi estimasi dibagi actual. Nah, jadi MMR ini adalah besarnya kesalahan relatif antara nilai estimasi dengan nilai aktual. Nah, keterangan dari rumus sendiri adalah actual adalah nilai usaha aktual dan estimasi adalah nilai usaha yang diprediksi oleh model. Nah, kemudian MMRE selanjutnya dihitung sebagai rata-rata dari semua nilai MRE dengan rumus N jumlah nilai MREI. Nah, N adalah di sini jumlah total data proyek dan MREI di sini adalah nilai MRE untuk proyek ke I. Jadi kelebihan dari metrik evaluasi yang pertama ini adalah mudah dihitung dan memberikan gambaran umum mengenai rata-rata kesalahan model. Dan kekurangan dari metrik evaluasi yang pertama ini adalah sangat sensitif terhadap outlier, sehingga kurang dapat diandalkan jika terdapat data ekstrim yang menyimpang. Oke, selanjutnya metrik evaluasi yang kedua adalah MDMRE atau Median of Magnitude of Relative Error. Nah, untuk mengatasi kelemahan MMRE yang sensitif terhadap outlier itu peneliti menggunakan metrik alternatif yaitu MDMRE yang menghitung nilai median dari semua nilai MRE. Nah, rumus MDMRE sendiri adalah nilai median dari nilai MREI. Nah, median ini memberikan gambaran yang lebih stabil ketika terdapat penyimpangan ekstrim pada sebagian data. Nah, kelebihan dari metode evaluasi MDMRE ini adalah tidak sensitif terhadap outlier karena menggunakan median sebagai ukuran pusat data, dan yang kedua lebih mencerminkan performa model pada data dengan distribusi yang tidak optimal atau yang memiliki nilai ekstrim.
Selanjutnya, metrik evaluasi yang memiliki nilai MAE kurang dari atau sama dengan X. Nah, rumus perhitungan rate X sendiri adalah K dibagi N. Nah, K adalah jumlah proyek dengan MREI kurang dari X. Dan N adalah jumlah total proyek yang mana umumnya digunakan nilai N ini adalah 0,25 yang menunjukkan presentasi proyek dengan kesalahan prediksi di bawah atau sama dengan 25% dari nilai aktual. Nah, kelebihan dari metrik evaluasi PRED ini adalah memberikan informasi praktis mengenai seberapa sering model memberikan prediksi yang akurat, dan yang kedua sangat berguna dalam konteks industri karena memberikan batas toleransi kesalahan yang mudah dipahami. Oke, selanjutnya adalah perancangan penelitian pada paper. Nah, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perancangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memprediksi usaha pengembangan perangkat lunak menggunakan algoritma random forest dan regression tree. Yang mana penelitian referensi yang dilakukan peneliti ini sebenarnya menggunakan bahasa pemrograman R. Namun dalam paper yang kita presentasikan ini, peneliti menggunakan bahasa Python yang menggunakan library machine learning seperti scikit-learn, NumPy, dan Pandas. Kemudian untuk visualisasi hasil, peneliti menggunakan library Matplotlib. Nah, jadi perancangan penelitian pertama adalah pembagian data dan validasi. Jadi data dibagi menjadi dua bagian, yaitu 70% untuk melatih model atau training data, dan 30% untuk menguji model atau testing data. Nah, data testing tersebut tidak digunakan saat pelatihan data untuk menghindari overfitting dan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model. Nah, generalisasi di sini berarti kemampuan model untuk memberikan prediksi yang baik pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya dilakukan cross validation, yang mana bertujuan untuk menghindari bias dan memperoleh estimasi performa model yang lebih stabil. Digunakan teknik 10-fold cross validation, yaitu data mati dibagi menjadi 10 bagian yang sangat besar atau disebut folds. Nah, pada setiap iterasi, satu fold digunakan sebagai data validasi, dan 9 fold lainnya digunakan untuk pelatihan. Kemudian proses tersebut diulang 10 kali sehingga setiap fold berperan sebagai data validasi 1 kali. Nah, yang terakhir hasil dari 10 iterasi atau ulangan tersebut di rata-rata untuk memperoleh estimasi kinerja model. Nah, cross validation sendiri dilakukan pada data training yang mana terdiri dari 70% dari data tadi. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi model random forest. Random forest adalah metode ensemble yang membangun beberapa pohon keputusan atau decision trees dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi prediksi. Prediksi yang dihasilkan tersebut gantung pada beberapa parameter, yaitu adalah estimators atau pohon, mean sample cliff atau minimal sampel pada node daun, mean sample split atau jumlah minimal sampel untuk memisahkan pengambilan sampel acak dengan pengambilan atau penggunaan bootstrap, dan metode perhitungan informasi seperti Gini atau entropi. Nah, selanjutnya konfigurasi model random forest yang pertama di sini peneliti menggunakan pendekatan hyperparameter tuning, yang mana dapat dilihat di sini hasil penelitian dengan parameter hypertuning ini pada model random forest. Dataset yang digunakan tadi terdiri dari 3 dataset, yaitu Albert, Desarnais, dan Kokomo 81. Yang
Percobaan yang pertama yaitu dengan max features, dengan memvariasikan max features, yang mana max features pada dataset Albert yaitu 1-6, dasar naik 1-8, COCOMO 81, 1-16, dan nilai N estimators pada Albert 500, dasar naik 500, COCOMO 81 adalah 100. Kemudian percobaan kedua, variasi N estimator sendiri adalah max features pada dataset Albert 5, dasar NICE 5, COCOMO 817, dan nilai N estimators Albert adalah antara 100 sampai 1000. Begitu juga dengan dasar NICE, dan nilai COCOMO adalah 100 sampai 2000. Nah, jadi percobaan hiperparameter tuning ini bertujuan untuk mengamati bagaimana pengaruh masing-masing hiperparameter terhadap kinerja prediksi random forest. Selanjutnya, konfigurasi model random forest yang kedua di sini untuk memperoleh model yang lebih baik, peneliti menggunakan pencarian kombinasi parameter menggunakan dua pendekatan lagi. Yang pertama yaitu di sini grid search, yaitu mengeksplorasi kombinasi parameter secara sistematis. Dengan parameter yang digunakan sama seperti pada hypertuning, yaitu N estimators dan max features. Nah, jadi grid search ini adalah untuk mengevaluasi semua kombinasi parameter yang telah ditentukan secara eksplisit. Nah, jadi di sini adalah tabel hasil random forest hyperparameter setting for Excel grid search, yaitu dataset yang digunakan Albert dasar NICE, COCOMO 81 dengan max feature 1-6, 1-8, 1-10, dan nilai estimators Albert adalah 100 sampai 2000, dan juga dasar NICE dan COCOMO 81 adalah 100 sampai 2000 juga. Selanjutnya, konfigurasi model random forest yang terakhir adalah dengan randomized search, yaitu untuk mengeksplorasi kombinasi parameter secara acak dalam ruang parameter yang lebih luas sehingga memungkinkan eksplorasi parameter tambahan seperti max depth atau kedalaman maksimum pohon, min sample space yaitu jumlah minimum sampel untuk memisahkan node, min sample leaf yaitu jumlah minimum sampel di node daun, dan serta opsi bootstrap. Untuk tabel random forest sendiri bisa dilihat pada tabel 3 ini. Nah, perancangan penelitian yang terakhir yaitu peneliti menggunakan konfigurasi model regression tree. Model regression tree ini dikonfigurasi mengikuti pengaturan pada paper referensi, yaitu menggunakan parameter utama dengan minimum node untuk pemisahan adalah 20 dan kedalaman maksimum pohon adalah 30. Nah, nilai-nilai parameter tersebut dipilih karena menghasilkan kesalahan prediksi atau error yang paling kecil. Konfigurasi ini diterapkan secara konsisten pada seluruh dataset yang digunakan dalam eksperimen atau penelitian. Nah, jadi tujuan dari pemilihan parameter ini adalah untuk meminimalkan kesalahan prediksi dan menghasilkan struktur pohon atau tree yang efisien dan akurat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tantri Fajaria. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian di sini ada 5 poin, yaitu model ensemble berbasis self-distillation framework SDII berhasil menyatukan keunggulan model-model deep learning melalui teknik ensemble adaptif dan distilasi mandiri, menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibanding model individual. Nah, dalam dunia prediksi time series, tidak ada satu model yang selalu unggul di semua jenis data. Misalnya LSTM. Mungkin bagus untuk data
sekuensial, sedangkan CNN lebih kuat dalam mengenali pola akal. Nah, SDI ini memanfaatkan kekuatan dari beberapa model sekaligus melalui pendekatan ensemble. Tapi yang unik adalah ensemble ini tidak dilakukan secara statis seperti rata-rata biasa. Sebaliknya. Nah, ini itu layar khusus yang belajar bobot terbaik untuk menggabungkan output dari tiap model dasar secara adaptif. Terus yang poin kedua yaitu peningkatan akurasi dan generalisasi. Penerapan self-distillation meningkatkan kemampuan model dalam generalisasi, mengurangi overfitting, dan meningkatkan stabilitas prediksi pada data time series nyata. Nah, salah satu tantangan besar dalam machine learning adalah overfitting, yaitu ketika model terlalu menghafal data pelatihan dan gagal bekerja dengan baik saat diberikan data baru. Self-distillation dalam SDII bekerja seperti pelatihan ulang dengan perspektif yang lebih luas. Dengan memberi soft label, model diberitahu tidak hanya benar atau salah, tapi juga beberapa yakin ia terhadap prediksinya. Nah, proses ini membuat model lebih bijak dalam belajar, tidak terlalu fokus pada satu titik data, tapi melihat pola besar hasilnya. Terus hasil model yang punya kemampuan generasi tinggi alias bisa bekerja dengan baik di data-data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus yang poin ketiga yaitu distilasi tanpa teacher model. Tidak seperti distillation tradisional, SDII menggunakan output modelnya sendiri sebagai soft label pelatihan ulang, sehingga lebih ringan secara komputasi dan tidak membutuhkan model teacher eksternal. Biasanya dalam teknik knowledge distillation, kita butuh dua model. Satu model besar yang disebut teacher untuk memberikan pengetahuan, dan satu model kecil bernama student untuk belajar dari teacher tersebut. Ini seringkali memakan banyak resource karena model teacher biasanya sangat besar dan kompleks. Namun SDI ini mengambil pendekatan yang lebih praktis. Tidak ada model teacher terpisah. Sebaliknya, hasil ensemble dari model itu sendiri digunakan sebagai guru. Ini disebut self-distillation dan sangat efisien karena tidak membutuhkan pelatihan model tambahan. Terus poin keempat yaitu framework modular dan scalable. Arsitektur SDI dapat dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai jenis model dasar seperti LSTM, GRU, arsitektur SCNN, dan transformer, menjadikan fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai domain aplikasi. Salah satu kekuatan terbesar dari SDI adalah modularitasnya. Artinya, framework ini dibangun dengan arsitektur yang tidak tergantung pada satu jenis model saja. Mau pakai LSTM, GRU, atau CNN, bahkan transformer. Semua bisa disambungkan ke SDI tanpa perlu merombak keseluruhan sistem. Hal ini memberikan fleksibilitas luar biasa. Misalnya, kalau kita ingin menerapkan SII untuk data sensor IoT, kita bisa menggunakan GRU karena efisien. Kalau ingin diterapkan untuk data teks atau serial yang panjang, kita bisa gunakan transformer. Modularitas ini juga membuat framework scalable atau bisa berkembang dengan mudah. Mau tambahkan model baru, tinggal sambungkan dengan ensemble dan distillation pipeline-nya. Fleksibilitas seperti ini sangat penting untuk penggunaan di dunia nyata yang serba berubah dan beragam. Terus poin terakhir yaitu evaluasi multidomain. Eksperimen dilakukan pada beragam dataset, cuaca, keuangan, energi, kualitas udara, dan menunjukkan domain SDI dalam semua metrik utama MAE, RMSI, dan MAPE.
Nah, ini untuk membuktikan keunggulan SDI. Penulis tidak hanya menguji pada satu jenis data, tapi pada berbagai dataset. Data dari domain yang berbeda seperti prediksi cuaca, misalnya suhu, kelembapan, terus data keuangan, harga saham, atau indikator ekonomi, terus konsumsi energi listrik, kualitas udara. Terus hasil penelitian dalam dataset ini, penulis menguji framework SDI menggunakan beragam dataset series dari dunia nyata yang masing-masing merepresentasikan jenis tantangan yang berbeda dalam ramalan dari waktu. Pertama, ada dataset dari sektor energi, seperti data konsumsi listrik yang sebelumnya saya sebutkan. Dari waktu ke waktu, dataset seperti ini sangat penting karena digunakan untuk memprediksi beban listrik harian atau musiman, dan umumnya memiliki fluktuasi besar serta pola musim yang kuat. Yang kedua adalah ada dataset cuaca yang digunakan untuk memprediksi parameter seperti suhu, kelembapan, atau kecepatan angin. Dataset ini menantang karena sangat rentan terhadap gangguan eksternal dan data yang tidak lengkap. Ketiga, penulis menggunakan dataset keuangan. Misalnya harga saham atau indikator ekonomi lainnya. Dataset seperti ini sangat dinamis, memiliki volatilitas tinggi, dan banyak dipengaruhi faktor non-linear, sehingga cocok untuk menguji beberapa. Poin keempat yaitu keuangan. Keempat yaitu kualitas udara atau polusi. Nah, ini ada juga dataset kualitas udara seperti tingkat polusi partikel. Dataset ini penting dalam konteks lingkungan, user data atau outlier karena pengaruh lingkungan. Terus keberagaman dataset ini menjadi kunci dalam menunjukkan bahwa SDI tidak hanya unggul pada satu jenis data saja, namun juga konsisten memberikan hasil yang baik di berbagai skenario nyata. Ini menegaskan bahwa framework SDI memiliki tingkat generalitas dan adaptabilitas yang tinggi, sehingga bisa diandalkan banyak aplikasi dunia nyata. Untuk kesimpulan yaitu machine learning memungkinkan estimasi effort pengembangan perangkat lunak yang lebih akurat dibanding metode tradisional karena mampu menangkap pola non-linear dalam data proyek. Berbagai algoritma seperti regresi, decision tree, dan neural network telah efektif dalam meningkatkan keandalan estimasi. Estimasi yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas data historis yang digunakan. Secara keseluruhan, pendekatan ini menawarkan efisiensi